Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti live streaming secara online di rumah masing-masing. Sejenak kita akan menyimak warta pada hari ini Minggu 22 November 2020. Yang melayani pada hari ini pengkhotbah Bapak Pendeta Stefanus Gising, liturgi Sidiedis, organis Ibu Yasa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, dan tadi kita semua sudah disambut oleh tim Satgas Covid. Untuk yang melayani minggu depan tanggal 29 November, pengkhotbah Bapak Pendeta Yudas, liturgis Bapak Norman Setio, organis Ibu Yedis dan Saudara Yohan, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, dan akan disambut juga oleh tim Satgas Covid. Setelah melayani juga dimohon persiapannya untuk yang lain diberikan. Untuk pelayanan peneguhan CD akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020, dan nama-nama yang sudah menyerahkan formulir pendaftaran adalah Christian Valentino Sitorus, John Chris Yohanes Purba, Royko Parel Sinambela, Mo Sahrul Rudiansyah, Stephen Wijaya, dan Novita Grace Nakari. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mengadakan penugasan CD ditunggu paling lambat awal Desember atau tanggal 6 Desember untuk menyerahkan formulir kepada pengurus. Sesuai dengan anjuran pemerintah, untuk tahun ini gereja tidak mengadakan perayaan Natal, tetapi gereja akan mengadakan tali kasih dengan membagikan bingkisan Natal yang akan dibagikan kepada seluruh jemaat saat ibadah Natal. Dan ibadah Natal akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember jam 4 sore untuk Natal remaja dan pemuda. Dan pada tanggal 20 Desember akan dilaksanakan 2 kali untuk ibadah Natal dewasa, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 4 sore. Kita masuk kepada berita persembahan. Persembahan minggu lalu tanggal 15 November 2020. Kantong pertama untuk kas gereja 850.000, kantong kedua untuk dana Natal 684.000, kantong ketiga untuk ruang sekolah minggu 863.000. Untuk persembahan ucapan syukur, persembahan Natal, dan pembangunan ruang sekolah minggu dapat Bapak Ibu simak di warta jemaat yang sudah tertulis. Apabila ada kesalahan tulis nama maupun nominal, harap segera menghubungi pengurus gereja. Di sini ada 2 kartu anggota yang sudah jadi, nanti bisa diambil kepada pengurus. Bapak Gobren Esron Sitorus dan Ibu Meriati Boru Panjaitan. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Kita masuk kepada saat. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita berdusta ibadah pada pagi hari. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian dari KPPK nomor 423. KPPK 423.
Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang semalam. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan, Engkau berkati di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan kami lebih bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kemampuan dan kesehatan hingga pada hari ini. Bapa, kami datang menghadap kemuliaan pada pagi hari ini. Tuhan persiapkan kami semua. Bahkan Tuhan juga kuduskan ruangan ini Bapa. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Terlebih Tuhan saat kami berkumpul di tempat ini. Biar Tuhan menjaga kami dengan kuasa Roh Kudus. Beri kekuatan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh melewati setiap permasalahan bahkan peristiwa yang sudah Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kami. Kalau kami tetap dimenangkan hingga pada hari ini Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang menghidupkan kami. Bapa di surga, dan tempat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak permasalahan yang terjadi Tuhan. Yang terbesar adalah wabah COVID yang sedang terjadi pada saat ini. Wabah ini Tuhan sangat menakutkan dunia. Wabah ini juga Tuhan sudah menghancurkan banyak usaha juga pekerjaan. Tuhan, kami mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh lenyapkan penyakit ini dari muka bumi ini Bapa. Engkau sanggup melakukan segala perkara Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan memberi hikmat bagi bangsa ini Bapa. Agar bangsa ini juga boleh dapat mengambil langkah agar penyebaran penyakit ini tidak semakin meluas. Kami juga menyerahkan setiap diri kami secara pribadi sebagai bangsa Tuhan, sebagai penduduk yang negeri di negeri ini Tuhan. Biarlah kami juga mempunyai kesadaran Tuhan untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kami boleh mencintai tubuh kami, juga kami boleh mencintai tubuh orang lain Bapak. Sehingga kami sama-sama untuk menjaga kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hingga saat ini Tuhan kami terbebas dari penyakit tersebut. Itu semua karena campur tangan dalam kehidupan kami. Kami mohonkan Tuhan tetap menjaga kami, tetap memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Karena kami juga harus terus beraktivitas, kami terus bekerja dan berusaha. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Bapak. Mereka yang masih dalam pendidikan di bangku sekolah. Hampir 1 tahun mereka melakukan secara online Bapak. Banyak kesulitan yang terjadi karena fasilitas yang tidak memadai Bapak. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau anak-anak kami tetap dapat memperoleh pendidikan yang harus mereka dapatkan. Walaupun prosesnya tidak baik Tuhan, atau prosesnya agak sulit Tuhan, tapi Tuhan tetap memimpin anak-anak kami sehingga mereka tetap mendapatkan ilmu yang harus mereka dapatkan. Kepada kami semua sebagai orang tua, berikan hikmat dan kesabaran kepada kami Tuhan, yang selama ini kami tidak mendidik mereka secara langsung untuk pelajaran Bapak. Sulit bagi kami Tuhan, bahkan kadang-kadang banyak orang tua yang kehilangan kesabaran. Biar Tuhan akan menolong kami semua. Mereka adalah anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Mereka datang juga kami Tuhan. Sudah semestinya kami juga bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Di tahun depan pemerintah mengadakan wacana untuk mulai mengadakan tatap muka untuk anak-anak kami dalam pendidikan Bapak. Biar semua ini dapat dikaji secara matang Tuhan, secara baik dan buruknya Bapak, sehingga tidak hanya keputusan yang dapat merugikan sebagian pihak saja Bapak. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan dalam merumuskan segala hal yang harus dirumuskan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Bapak di surga, kami juga menyerahkan usaha-usaha dan pekerjaan dimanapun seluruh jemaat bekerja. Banyak yang terpuruk dan jatuh Tuhan. Banyak usaha yang jatuh dan bangkrut Tuhan. Bahkan banyak juga jemaatmu yang kehilangan pekerjaan. Kedatangan kasih-Mu Tuhan biar pengharapan terus berikan kepada kami semua, bahwa di dalam Tuhan masih ada jalan keluar dan pengharapan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam kelemahan Tuhan. Tuhan, kami mohonkan kesembuhan dan mujizat-Mu atas mereka. Kami menyerahkan orang tua dari Ibu Ponalize. Kami juga menyerahkan Bapak Pranowo ke dalam tangan kuasa. Biar kelemahan tubuh yang mereka rasakan saat ini, Tuhan angkat.
Tuhan berikan kesembuhan dan sukacita kepada kami. Kami juga tetap membawa orang tua kami, Bapak. Ibu Yeni, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Yudas, Bapak. Biar Tuhan terus menolong dan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, yang sakit dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Biar Tuhan memberikan juga mujizat atas mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan juga gerejamu di tempat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau hingga hari ini kami boleh melakukan dan tetap melakukan ibadah walaupun secara sederhana, Bapak. Dan banyak jemaat juga yang masih harus menikmatinya secara online. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan ini boleh kami rasakan, dan bila itu juga kami boleh nikmati dan kami terima dengan sebaik-baiknya, Bapak. Kedepannya kami menyerahkan terus Bapak proses ini, juga setiap hal-hal yang diperlukan untuk dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga seluruh program gereja Tuhan. Walaupun terhalang dengan situasi, tapi kami akan tetap memikirkan Tuhan setiap perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan untuk kemajuan gereja-Mu depan ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah Natal yang akan kami lakukan baik itu secara sederhana karena kami mengikuti anjuran pemerintah. Tapi bila itu semua tidak mengurangi sukacita Natal kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa dimanapun dan apapun yang akan kami lakukan, Tuhan tetap hadir di hati kami juga di keluarga kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, akan kami berikan melalui gereja-Mu tempat ini, Tuhan. Berkati dan kuduskan Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Singsing yang akan memberitakan firman, dan Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepadanya, Bapak. Juga kepada kami semua yang akan mendengarkan. Tuhan tolong menerima. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan ujian dari KPPK nomor 376. 376 ayat yang pertama.
kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota benteng, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang akan aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Kita sambut dengan hormat. Dari KPPK nomor 210, KPPK 210 dari yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kedua. Ku terbang luar angkasa.
Bapa di dalam surga, dalam pujian ini bukan hanya sekedar kata-kata yang manis yang keluar daripada mulut kami ya Tuhan. Tapi biarlah melalui pujian ini pun boleh kami iman bahwa hanya di dalam pelukan Yesus kami akan mengalami keteduhan, ketenangan akan jiwa kami. Ketika ada badai, ketika ada ombak yang ingin menghantam akan kehidupan kami, tetapi karena kami bersedia menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sungguh Engkau berjanji akan memberikan keteduhan, ketenangan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur sebagai orang-orang yang percaya Tuhan masih mengizinkan kami boleh menghampiri akan tahta-Mu ya Tuhan, boleh memuji, membesarkan akan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini pun boleh menenangkan akan jiwa, akan hati kami yang mungkin pada saat ini di dalam keputusasaan, di dalam tekanan, di dalam kegelisahan, di dalam keputusasaan. Tapi biarlah firman-Mu boleh menyirami akan hati dan jiwa kami, sehingga sepulang kami dari tempat ini, sungguh kami boleh merasakan akan kasih Allah yang besar, yaitu ketenangan, penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman, diajar, dinasihat, doa pada firman-Mu. Berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 62 sekali lagi ingin mengajarkan akan kehidupan kita, bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi keadaan kita hari ini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu akan memberikan sebuah ketenangan di dalam hidup kita. Dan inilah yang harus kita yakini sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun ada badai, walaupun ada gelora yang begitu besar yang akan menghantam akan kehidupan kita, tetapi sekali lagi melalui pujian tadi dan melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa tetap tenang di tengah-tengah pandemi ini. Hari ini kalau kita melihat suasana di dalam kehidupan kita hari lepas hari, semakin hari semakin susah, ya kan? Semakin hari semakin tidak menentu. Kalau kita melihat pandemi belum selesai, kita lihat masalah politik, masalah sosial begitu memanas. Kalau kita boleh melihat permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita hari ini terus bermunculan. Satu masalah belum selesai, datang masalah lagi. Satu masalah hampir selesai, datang masalah baru lagi. Saudara, semua siapapun kita hari ini, kita rakyat kecil, sedang, maupun rakyat yang biasa, yang punya kuasa, mengalami akan kondisi yang tidak mengenakan akan hari ini. Tapi sekali lagi bahwa di dalam segala keadaan ini, di dalam rumah kita perlu ketenangan. Di tengah-tengah tempat kita bekerja, kantor maupun pabrik, kita butuh ketenangan. Bahkan ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita pun perlu ketenangan. Di mana saja, di bawah kolong langit ini, kita butuh ketenangan. Ketenangan menjadi kebutuhan yang sangat mahal pada hari ini. Banyak orang di dalam hidup di dalam keputusasaan, orang hidup di dalam kebimbangan. Saudara, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyatakan akan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, baik ketika kita sedang sakit, baik ketika kita sedang sehat, kita tetap bisa menunjukkan bahwa sungguh kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh memiliki satu ketenangan dalam hidup ini. Kita tidak perlu gelisah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali akan perjalanan akan COVID-19 ini, wah, ini sangat luar biasa sekali. Mulai bulan 3 sampai saat ini sepertinya COVID ini tidak akan selesai-selesainya. Dan kapan selesainya kita juga tidak tahu.
Tetapi masalah COVID-19 ini tetap hangat dibicarakan. Karena apa? Karena efek daripada keadaan COVID ini menyinggung ataupun membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita hari ini. Yang saya katakan adalah kita mengalami sebuah ketidakberdayaan, sehingga kita mengalami stres, kita mengalami kecewaan, keputusasaan di dalam menghadapi situasi ini. Nah, dalam situasi yang demikian, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Dari bagian Mazmur ini, kalau kita melihat, sebenarnya Mazmur ini dibagi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Itu adalah satu bagian. Kemudian bagian yang kedua, ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Kemudian bagian yang terakhir dari ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, 3 bagian ini ingin menjelaskan. Ya, sekali lagi, di dalam ketiga bagian ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, sumber ketenangan, dan ini tidak berubah, yaitu hanya dekat Allah saja. Bagaimana pengakuan pemazmur di dalam bagian ini mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, kemudian di ayat yang ke-6, sekali lagi di situ juga dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Artinya apa? Artinya tidak ada yang lain, ya, yang lain tidak akan memberikan sebuah ketenangan. Dan itu dijawab oleh ayat ke-10. Di situ dikatakan janganlah percaya kepada pemeras, jangan menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin banyak, janganlah hatimu melekat kepadanya. Orang-orang yang melekat kepada sesuatu yang tidak kekal, itu pasti tidak akan mengalami akan ketenangan secara utuh di dalam hidupnya. Itu hanya akan mengalami ketenangan sesaat, sejenak saja. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang bersandar kepada Allah, yang merupakan Allah yang dikasih, yang kekal dalam hidup kita, itulah yang akan senantiasa memberikan kita ketenangan yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Maka di dalam bagian ini sekali lagi, Mazmur menekankan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain, hanya pada Allah saja kiranya aku memperoleh ketenangan. Inilah bagian yang pertama yang bisa kita lihat bahwa sumber ketenangan dalam hidup kita hari ini hanya terletak pada Allah saja. Hanya terletak pada Allah saja. Artinya apa? Artinya bagi kita, setiap orang yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa, di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, kita harus mampu merasakan ketenangan. Sekali lagi, tidak mudah. Hari ini siapa yang tidak percaya kepada Allah? Jemaat yang hadir pada hari ini maupun jemaat yang ada di rumah, saya yakin ketika saudara saya tanya, apakah saudara percaya kepada Allah? Oh ya, saya percaya kepada Allah. Tetapi apakah hari ini kita sungguh-sungguh mengalami ketenangan? Karena ada Allah di dalam hidup kita, seharusnya kita akan memiliki sebuah ketenangan. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mampu menikmati sebuah ketenangan di dalam hidup ini? Nanti di bagian terakhir saya akan menjelaskannya. Tapi sekali lagi, bagian pertama bahwa Mazmur begitu menegaskan, begitu meyakini bahwa segala sumber yang dapat memberikan ketenangan itu hanya ada pada Allah saja. Artinya ketika kita memiliki satu pegangan yang kuat terhadap Allah yang kita sembah, seharusnya ini menjadi satu momen yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita akan memilih ketenangan. Kita pasti akan memilih ketenangan. Dan saudara, tentu pemazmur ini bukan hanya sekedar mengungkapkan dengan kata-kata bahwa hanya Allah saja yang sanggup memberikan ketenangan. Tetapi mari kita melihat selanjutnya. Jelas alasannya. Allah di sini dikatakan hanya dekat Allah saja kiranya yang dapat memberikan ketenangan. Di sini dikatakan dekat Allah ada keselamatan. Dia adalah gunung batuku, kota bentengku. Artinya apa? Artinya Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang sanggup memagari kita,
menjaga akan kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di antara kita hari ini siapa yang pernah berjalan di jembatan gantung? Tahu ya jembatan gantung ya? Di daerah Tangerang ada jembatan gantung? Pernah merasakan berjalan di atas jembatan gantung? Ya mungkin ada, mungkin tidak. Ya saudara, saya pernah. Karena apa? Karena waktu itu saya ke China. China itu memang cukup panjang jembatan gantungnya. Ya, di situ ada satu wisata yang bagaimana orang bisa berjalan di atas jembatan gantung. Kalau kita berjalan di atas jembatan gantung, ada dua tali, ya, sisi kanan dan sisi kiri. Tengah-tengahnya kan, ya, banyak sekarang bahan materinya banyak. Tetapi pada waktu itu yang saya injek itu adalah papan. Kalau di desa-desa kebanyakan banyak ya, kalau nggak salah ya, jembatan antara apa, seberang sungai dan seberang kali yang satu itu pasti ada jembatan gantung yang demikian, Pak. Nah, kalau kita melewati jembatan gantung itu, orang yang baru melewati jembatan itu, saya yakin dia tidak akan bisa menikmati damai ketika dia melewati jembatan gantung itu. Kenapa? Karena goyang, ya kan? Karena tidak ada yang bisa menahan dia untuk tidak bergoyang. Dia pasti bergoyang, ya kan? Nah, salah satunya yang bisa membuat dia aman, tidak jatuh dan tenang apa? Ketika dia memegang sisi kanan dan sisi kiri dan sisi kanan talinya, dan dia akan berjalan dengan baik. Dan dia akan berjalan dengan yakin, karena dia punya pegangan yang sangat kuat. Yaitu kedua sisi tali tadi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ini, kalau kita tidak memiliki pegangan yang kuat, kita bisa diombang-ambingkan dan kita bisa mengalami sebuah ketidaktenangan dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, pemazmur jelas memberikan kita alasan mengapa dia begitu tenang. Karena Allah itu adalah kota bentengku. Dia adalah gunung batuku. Dia memagari kita, dia menjaga. Sekarang dari kita hanya adalah memegang akan janji Allah supaya kita memiliki ketenangan di dalam hidup ini. Hanya dekat Allah saja ini membawa keuntungan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kita tidak goyah, kita akan dilindungi. Karena percaya kepada Allah, hati kita teguh. Karena Allah adalah kekuatan dan yang melepaskan kita dari segala berbagai goncangan di dalam hidup ini. Bisa saja kita tergoncang, tetapi tidak akan tenggelam, atau hati kita tidak akan begitu terusik dengan kegelisahan di dalam hidup ini. Bila saja kita menjadi ketakutan, tetapi tidak akan gentar sampai kita tenggelam di dalam kehanyutan, di dalam kendali ini. Karena kita adalah manusia, ya kan? Kita adalah manusia. Bisa saja kita khawatir, bisa saja kita putus asa, bisa saja kita mengalami sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Tetapi sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai keadaan-keadaan demikian menguasai akan hidup kita, sehingga kita hidup di dalam ketidaktenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian penutup dikatakan demikian, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu setia dalam hidup ini. Seharusnya inilah yang membuat kita harus senantiasa percaya kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya yang memiliki ketenangan yang luar biasa ketika mereka mengalami sebuah kehidupan yang begitu susah, begitu tertekan dalam hidup ini. Katakanlah kita ambil contoh seperti Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego. Saya kira kita semua tahu akan cerita di dalam bagian ini. Tapi ketika mereka menghadapi berbagai persoalan hidup yang dihadapi mereka,
mereka begitu tenang. Mereka begitu yakin akan Allah yang mereka sembah, sehingga mereka tidak goyah terhadap berbagai ancaman yang akan membuat mereka kehilangan nyawa. Bahkan kalau kita melihat Daniel pasal 3 ayat 17, ayat 18, di sini dikatakan pada waktu itu karena Nebukadnezar sedang membangun sebuah patung emas dan semua rakyat harus menyembahnya. Tetapi sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga harus menyembah. Jika sangkakala berbunyi, nampir berbunyi, maka mereka harus menyembah. Tapi mereka tetap tidak menyembah akan hal ini. Maka mereka mengatakan demikian: jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18 ini sangat penting. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia yakin bahwa Allah itu sanggup memberikan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa, maka mereka berani mengambil risiko. Baik ditolong oleh Allah, maupun tidak, itu tidak akan menggoyahkan akan imannya. Ditolong ataupun tidak, dia tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana keadaan mereka. Sangat luar biasa. Hidup di dalam ketenangan bersama dengan Allah itu membawa suatu kedamaian yang sangat luar biasa. Itu di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru juga ada banyak contoh. Ambillah contoh kita kasus Paulus dan Silas di dalam penjara. Bagaimana orang yang di dalam penjara? Apakah tenang? Apakah bisa tenang? Orang yang hidup di dalam penjara penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi pada waktu Paulus dan Silas di dalam penjara pada waktu itu, mereka masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa berdoa kepada Tuhan, menikmati sebuah ketenangan yang luar biasa bersama Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ialah Mazmur 62 ini bukan hanya sekedar kita hayati, bukan sekedar pengajaran, renungan kita, tapi mari kita bersama-sama menghidupi akan hal ini. Saya katakan, kenapa orang percaya hari ini anak-anak Allah masih hidup di dalam kekhawatiran? Mengapa mereka masih hidup di dalam ketidaktenangan? Apa sih yang penyebabnya? Apa sih penyebabnya yang membuat kita gelisah terus? Walaupun kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah kekuatanku, hanya dekat Allah saja tenang, kita tahu akan hal itu. Tetapi kenapa sampai saat ini kita masih hidup di dalam ketidakberdayaan? Kita masih tidak bisa terlepas dari berbagai tekanan-tekanan yang membuat kita stres, akhirnya membuat kita sakit, membuat kita tidak berdaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya bukan hanya saja Allah, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul, hanya ketika kita dekat kepada Allah saja kita akan tenang. Tetapi sekali lagi, ketenangan itu juga harus bersumber dari diri kita. Bagaimana mata, hati, dan pikiran kita memusatkan konsentrasi kita di hadapan Allah. Itu sangat penting sekali. Kalau Allah sudah sanggup memberikan ketenangan, tetapi hati kita memberontak, hati kita, pikiran kita tidak yakin akan hal itu, maka kita tidak akan tenang. Dari Daniel, dari Sadrak, Mesak, Abednego kita sudah melihat. Dari Paulus kita juga melihat. Ya dong, mereka yakin bahwa Allah hanya dekat kepada Allah saja, dia tenang. Tetapi ketika hatinya memberontak, dia tidak percaya dan dia yakin, maka dia akan hidup di dalam kekalutan. Begitu juga dengan kita hari ini. Ketika kita mengaku bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, artinya keberadaan kita hari ini, hati, jiwa, dan pikiran kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita harus percaya penuh. Maka disitulah kita akan mengalami sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, masa-masa kondisi seperti sekarang ini adalah masa-masa di mana kita sangat membutuhkan ketenangan. Jiwa dan batin kita perlu ketenangan. Dengan ketenangan itulah kita bisa melakukan, berkarya, berbuat sesuatu bagi Allah.
Tapi kalau kita tidak hidup di dalam ketenangan, banyak hal-hal negatif yang bisa kita tunjukkan, yang bisa kita lakukan, dan itu sangat merugikan akan kita. Padahal kita anak-anak Allah. Allah sudah menjamin, berjanji, menyertai kita, menolong kita, maka serahkanlah hidup kita di dalam tangannya. Sekarang serahkanlah sepenuhnya hidup kita di hadapannya. Dia pasti akan menolong dan menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya Allah sumber damai sejahtera itu sungguh menenangkan akan hati dan jiwa kita di setiap saat, di dalam setiap kondisi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah dan sangat terbatas dalam hidup ini. Di sisi lain ada begitu banyak tekanan, ada banyak persoalan yang sedang kami hadapi hari ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, melalui pujian, melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan, hanya di dalam pelukan-Mu, hanya di dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, kami memiliki sebuah ketenangan, hati yang teduh. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Biarlah hidup kami tidak dipermainkan oleh berbagai gelombang tekanan di dalam hidup ini. Hati kami, iman, percaya kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Tuhan, berkatilah setiap kami. Jadikanlah kami juga saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mungkin mereka hari ini hidup di dalam keputusasaan, mereka mungkin hari ini hidup di dalam kecewaan, tidak berdaya. Tetapi Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong mampukan ketenangan itu, bukan hanya kami sendiri menikmati, tapi biarlah orang-orang di sekeliling kami pun boleh menikmati akan ketenangan dekat Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian 203. Hallelujah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, dan kuasa, dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hati dan matamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang kekal, kasih Allah Bapa yang luar biasa, anugerah kesetiaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus senantiasa memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita di dalam hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Pak Duduk, berangkat.